Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat berkarya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Apapun yang saudara lakukan, itu adalah mujizat Tuhan. Senang masih terus bisa merancang sebuah video untuk dibagikan di channel GKJ Wolo bersama saya Pendeta Doni Setiawan. Hari ini 14 Juni 2025, Setupain. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah mensupport, mendukung adanya channel GKJ Wolo, baik jemaat GKJ Wolo yang mengizinkan saya, memberikan ruang kepada saya untuk mengembangkan apa yang menjadi minat saya. Saya tidak mengatakan bakat, tidak berani. Minat saya, kesukaan saya untuk merefleksikan hal-hal tentang kehidupan, baik berangkat dari pengalaman sehari-hari, berangkat dari cerita, berangkat dari narasi-narasi kehidupan, juga narasi-narasi dari Alkitab. Nah, saudara-saudara, di hari ini seperti biasa saya akan mengajak saudara-saudara untuk merefleksikan, bercermin diri dari tentang kehidupan, berangkat dari salah satu cerita Alkitab, yaitu di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Dan saya memberi tema refleksi sapaan sabda ini, memecah roti, membagi hidup, dan terbuka mata spiritualnya. Memecah roti, membagi hidup, dan terbuka mata spiritualnya. Silakan saudara berefleksi, bersama teduh, berdoa, atau apa untuk bersiap membuka pikiran, hati, roh, kesadaran untuk apa yang mau saya sampaikan. Nah, saudara-saudara, Lukas pasal 24 ayat 35 sampai terakhir ayat 35 sampai ayat 13 sampai 35 itu cerita tentang penampakan diri, atau Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya yang sedang mudik dalam perjalanan pulang, sampai kemudian tiba di rumahnya yang di Emmaus. Alkitab mencatat bahwa ada seseorang yang join dalam perjalanan Kleopas dan kawannya ke Emmaus dan tidak kenal, bahkan bercakap-cakap. Lalu sampailah mereka di daerah Emmaus. Sebagai orang timur, wataknya adalah membuka diri. Maka Kleopas mengajak singgah. Orang itu kemudian ikut singgah, dan ketika di rumah, sekali lagi sebagai orang timur, nyuguh, menghidangkan, menyajikan sesaji. Jadi saudara nanti boleh komplain dengan diksi yang saya pilih, sesaji. Karena sesaji, sajen itu kata dasarnya adalah saji. Nah, sampai di rumah, mereka kemudian duduk, mungkin cuci tangan, mungkin ganti baju, mungkin, sekali lagi mungkin, karena Alkitab nggak melaporkan itu. Lalu sebagai tuan rumah yang baik, maka Kleopas itu menghidangkan apa yang bisa dihidangkan, dan ternyata roti. Menarik bahwa ketika Yesus yang seorang tamu, menjadi aneh sebenarnya, justru yang memecah roti, bukan si tuan rumah. Yesus memecah roti, dan Alkitab memberikan catatan
Saat Tuhan Yesus memecah roti, baru dikenali, baru disadari. Jadi kesadaran Kleopas dan kawannya itu baru timbul manakala menyaksikan, melihat, mengamati, mungkin juga mendengarkan suara-suara dari gerakan tangan Tuhan Yesus yang memecah roti itu. Dan barulah di situ terbuka mata spiritualnya. Menarik Bapak Ibu dan Saudara, zaman atau era sekarang yang dinamakan era modern menggiring manusia untuk hidup semakin individualis. Semua berjuang dan menggapai apa yang dirasa menjadi miliknya. Dan demi mempertahankan apa yang dipikirkan sebagai miliknya, manusia terkadang lupa diri, bertaruh hidup, bahkan mengorbankan hidup orang lain dan dirinya. Dan demi sebuah kenyamanan semu itu, tidak jarang manusia meninggalkan dirinya, pergi jauh dari gambaran Sang Ilahi yang penuh dengan cinta kasih. Nah, cerita di Lukas 24 yang sudah saya utarakan tadi mengajak kita bercermin, menyadari bahwa pintu pikiran dalam bahasa Lukas, pintu iman, pintu batin, pintu kesadaran, pintu spiritualitas itu terbuka ketika ada roti yang dipecah, ketika ada hidup yang dibagikan. Karena ketika ada roti yang dipecah, orang rela untuk membagi, orang rela untuk kehilangan, orang rela untuk tidak puas demi sesamanya. Nah, ini adalah fondasi hidup manusia, secara khusus fondasi hidup di gereja. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pola ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya? Sudah, ya silahkan. Tetapi mari kita lihat betapa ketimpangan kehidupan, secara lebih detail ketimpangan ekonomi begitu terasa. Yang kaya semakin kaya, dan kemudian yang miskin semakin kesulitan mempertahankan hidup. Silakannya yang sudah menemukan jalan kelimpahan atau kekayaan lah bahasa umumnya, justru mempersalahkan mereka yang gagal, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa sistem dunia, konspirasi dunia menjadikan keterpisahan antara si kaya dan si miskin semakin menganga. Nah, dari bacaan ini saudara-saudara, kapanpun sudah tersapa, yuk kita menyadari bahwa apa yang kita pikirkan sebagai milik kita, hak kita, kepunyaan kita, aset kita, itu sebenarnya bukan. Itu hanya halusinasi. Benar bahwa ini milik saya karena saya yang berjuang, mengupayakan, menyimpan dan lain sebagainya. Betul. Tetapi itu tidak seutuhnya milik dirimu. Ada bagian-bagian sesamamu yang perlu dibagikan. Karena berangkat dari cerita di Lukas tadi, hanya manakala ada roti yang dipecah, ada kehidupan yang dibagi, ada berkat yang ditebar, disitulah pintu pikiran, pintu iman, pintu batin, pintu kesadaran, pintu spiritualitas terbuka. Jadi kalau ada yang masih belum terbuka pintu spiritualnya, pintu batinnya, pintu kesadarannya, ya karena belum mau berbagi. Lalu juga muncul pertanyaan, lebih dulu sadar atau berbagi dulu? Saya memilih sadar dulu. Sadar bahwa apa yang kita rasa milik kita itu sebenarnya bukan. Itu hanya titipan. Tapi kita merasa memiliki, kita melekati itu sehingga ketika ada orang yang butuh, ada sesama yang butuh, aku nggak peduli, salai orang nyebut gawi, salai kokean pola.
Saudara, saya berharap melalui video ini ada celah-celah ruang kesadaran yang terbuka, meskipun kecil dan lembut, tetapi akan menolong siapa saja semakin luas cakrawala iman, cakrawala spiritual, untuk terus bertumbuh berkembang, menapaki jalan-jalan kehidupan semakin menyerupai Tuhan Yesus. Selalu membagi apapun, membagi ilmu, membagi pengetahuan, membagi kehidupan, memecah roti, dan disitulah pintu atau portal kesadaran, portal spiritualitas terbuka. Saya pikir demikian video Sapaan Sabda hari ini. Mata saya sudah kelihatan buram karena saya belum tidur. Habis ini saya akan beristirahat. Doa saya, sabda saya, harapan saya, saudara yang menonton video ini sampai di titik ini adalah saudara yang dipilih Tuhan untuk menjadi jalan keberlimpahan untuk sesama kita. Selamat berkarya. Oh iya, jangan lupa kalau ini bermanfaat, jangan pelit, bagikan kepada saudara-saudara Anda, grup WA atau grup apapun, grup arisan, grup apapun lah, sehingga itu menjadi bagian kecil dari benih yang saudara tanam. Like, subscribe, beri komentar. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Selamat berkarya.